Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Raki Alianjaha dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Artian pasar oligopoli. Secara bahasa, oligopoli adalah ada beberapa penjual di pasar. Sedangkan menurut istilah, pasar oligopoli yaitu pasar yang di dalamnya terdapat sedikit penjual yang masing-masingnya menawarkan produk yang serupa atau sama. Pasar oligopoli merupakan salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis. Jenis pasar oligopoli ada dua, yang pertama yaitu oligopoli murni, yang kedua yaitu oligopoli terdiferensi. Yang dimaksud oligopoli murni adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah, contohnya seperti pasar semen atau produsen bensin. Sedangkan yang dimaksud oligopoli terdiferensi adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya terdapat sedikit penjual, yang kedua produk-produknya standar, yang ketiga kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka, yang keempat yaitu peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli ada dua, yang pertama yaitu efisiensi skala besar, yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Yang dimaksud dengan efisiensi skala besar yaitu dalam dunia nyata, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri mobil, semen, kertas, pupuk, dan peralatan mesin umumnya berstruktur oligopoli. Teknologi padat modal yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi atau biaya rata-rata minimum baru tercapai bila output diproduksi dalam skala yang sangat besar. Kedua, yang dimaksud dengan kompleksitas manajemen, yaitu perusahaan juga harus cermat memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Karena dalam industri oligopoli, modal yang besar saja tidak cukup untuk bertahan dalam industri, sehingga perusahaan juga harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan pesaing. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli ada dua, yang pertama yaitu oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli, yang kedua yaitu oligopoli tanpa kesepakatan atau non-kolusif oligopoli. Oligopoli dengan kesepakatan yaitu kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Kesepakatan ini biasa disebut dengan kolusi atau kartel. Tujuan dari kartel yaitu untuk memaksimumkan keuntungan dan tujuan untuk membagi pasar. Sedangkan yang dimaksud oligopoli tanpa kesepakatan adalah persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat terbentuknya pasar oligopoli ada 5. Yang pertama yaitu hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama. Yang kedua yaitu modal yang dibutuhkan terlalu besar. Yang ketiga karena skala ekonomis. Yang keempat yaitu perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit untuk tersaingi. Yang kelima yaitu ongkos produksi yang berbeda antar perusahaan. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dalam oligopoli. Dapat diterangkan bentuk kurva permintaan dari suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan tidak melakukan kesepakatan. Kurva D1 menggambarkan kurva permintaan awal. Kurva D2 apabila dimisalkan terjadi perubahan harga yang dilakukan dan diikuti oleh perusahaan lain. Lalu apabila kurva terpatah D1, D2 adalah bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan dalam pasar oligopoli. Bagaimanakah bentuk kurva hasil penjualan marginalnya? Berikut adalah kurva permintaan dan kurva hasil penjualan marginal.
Kurva MR adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1 dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1E D2. Maka hasil penjualan marginal adalah kurva MR1 dari atas hingga ke titik A1 dan kurva MR2 dari titik A2 ke bawah. Maksimasi keuntungan oligopoli yang pertama dicapai pada tingkat output dan harga di mana memenuhi kondisi MC sama dengan MR. Yang kedua, karena ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Berikut adalah kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa keuntungannya maksimum masih akan tetap tercapai oleh perusahaan itu pada harga P0 dan jumlah yang akan diproduksi adalah Q0. Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Keempat, adanya penerapan teknologi baru. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru.